Hasan Nasbi bongkar bohir di belakang Anies. Kadrun teriak Anies lawan oligarki. Justru Anies dicapreskan si oligarki, pemilik pulau, kekayaan gak kira-kira. Mas Anies memposting sebuah poster yang bicara bahwa Anies Baswedan simbol perlawanan terhadap oligarki. Kang Anies Baswedan itu juga pasti banyak oligark. Ada pemilik pulau juga. Pak Surya Paloh itu pemilik pulau loh di Pulau Seribu. Pemilik partai dengan kekayaan yang juga nggak kira-kira gitu. Jadi bukan cuma seorang dermawan itu juga oligarki gitu. Itu oligark gitu. Pak Yusuf Kalla itu juga oligark dan mereka kan pendukung Anies Baswedan. Makanya saya bilang di belakang Mas Anies Baswedan juga banyak oligarki. Ada juga pemilik pulau. Populis kerakyatan yang hipokrit lah, yang munafik gitu ya. Jadi memang sering lah jargon-jargon perlawanan seperti ini. Perlawanan seolah-olah kita berada di sisi rakyat, kemudian ini simbol perlawanan terhadap oligarki. Kasihan oligarki ini. Jadi kalau ada kampanye-kampanye yang populis kerakyatan seperti ini, kemudian oligarki dibusukin. Tumbangkan oligarki, lawan oligarki, inilah simbol perlawanan terhadap oligarki. Tapi di belakang, saya jamin pasti menadahkan tangan terhadap para oligark, terhadap oligarki. Karena apa? Karena biaya kampanye di Indonesia itu besar sekali. Dari Sabang sampai Merauke mau kumpulin recehan dari siapa? Mau berapa banyak orang yang harus menyumbang itu? Dan ini pasti sumbangan untuk biaya politik, biaya kampanye siapapun capresnya di Indonesia pasti melibatkan sumbangan dari para oligarki. Tapi sepertinya memang dalam tradisi politik kita nggak punya kebiasaan seperti itu ya. Jadi kayaknya menunggu dikeluarkan biar ada narasi dizolimi, memperkuat narasi dizolimi. Jadi di kita itu masih bercampur-campur antara etika politik dan kebutuhan untuk membangun opini publik itu masih bercampur-campur. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Anies Baswedan seringkali disebut pendukungnya sebagai simbol perlawanan terhadap oligarki. Tapi hal ini langsung disangka oleh Direktur Eksekutif Cyrus Network, Hasan Nasbi. Menurut Hasan, Anies juga didukung oleh seorang oligarki sehingga dia bukan simbol perlawanan terhadap oligarki. Hasan menyatakan bahwa orang di belakang Anies ada seorang oligarki yang juga memiliki sebuah pulau. Surya Paloh merupakan salah satu pemilik pulau juga di Pulau Seribu. Dia juga pemilik partai yang memiliki kekayaan yang gak kira-kira. Jadi bukan seorang yang dermawan, tapi seorang oligarki. Yusuf Kalla atau JK bisa dibilang juga seorang oligarki. Maka dari itu, Hasan Nasbi menyebut bahwa di belakang Anies juga banyak oligarki. Meskipun dalam kampanye populis seperti yang dilakukan oleh Anies oligarki dijelek-jelekan, tapi di belakang sering menjadi modal politik yang menadakan tangan terhadap para oligarki. Anies contohnya, yang didukung oleh Surya Paloh sebagai capres dari Partai Nasdem, yang penuh dengan kepentingan-kepentingan para oligarki. Mau kumpulin recehan dari banyak orang untuk biaya politik. Siapapun capresnya di Indonesia pasti melibatkan sumbangan dari para oligarki. Oligarki di Indonesia sendiri mengacu pada orang kaya yang cawe-cawe terhadap kekuasaan, baik secara langsung atau tidak langsung. Anies Baswedan bisa dibilang cuma bidak para oknum, politikus dan konglomerat hitam yang ada di partai, ormas, bahkan di pemerintahan. Model Anies cuma pandai merangkai kata. Itulah yang dimanfaatkan kelompok behind the scene. Bahkan Anies sendiri malah tidak menyadari posisinya hanya seperti sosok boneka yang dipakai demi kepentingan si pemilik boneka dengan segala macam agendanya untuk negeri ini. Jika mau mencermati rekam jejaknya sendiri, seharusnya dia punya lebih dari 100 alasan buat menyadari bahwa dirinya belum mampu untuk memimpin negeri seluas dan seplural Indonesia ini. Jika memang begitu, sebaiknya Anies segera berdiri sebelum terlambat, karena yang namanya boneka atau mainan, kalau memang dianggap sudah tidak bisa dipakai lagi, ya otomatis akan dibuang dan digantikan boneka lain. Menurut pandangan dan kepentingan dari si pemilik boneka itu, tapi yang namanya Anies, dia nggak peduli dengan yang namanya bedak boneka.
kepentingan dan lain-lain. Yang ia pikirkan saat ini hanya bagaimana ia menjadi orang nomor 1 di Indonesia, meskipun harus menjadi boneka, bidak, dan lain-lain. Oleh sebuah oligarki, Anies harus punya kardus yang cukup untuk mahar, membiayai sosialisasi dan kampanye dirinya sebagai capres. Mereka mau tidak mau, Anies butuh pendana yang punya duit begitu banyak. Karena kalau mengharapkan patungan untuk biaya kampanye, malah mustahil. Kayak drone yang akan minta nos pun sama Anies. Intinya apapun Anies akan lakukan, yang penting tujuannya tercapai. Dia bisa mencitrakan diri, urusan mau dibuang atau tidak digunakan lagi, itu urusan belakangan. Yang penting dana ada, Anies bahagia. Jadi Anies mau nggak mau harus didukung oligarki. Tapi ngomong-ngomong kayak Kadrun, paham nggak sih apa itu oligarki? Jangan munafik Drun. Kalau dukung lawan Anies disebut oligarki, begitu dukung Anies disebutnya donatur yang ingin Indonesia maju. Halah, Pret lu, Anies maju dengan cara yang tidak baik-baik saja. Makanya dia memimpin dengan sangat-sangat buruk. Ketika kepemimpinannya sangat buruk, dia akan halalkan segala cara untuk membangun narasi bahwa dia bisa menjadi sosok yang memimpin bangsa ini, salah satunya dengan cara merapat kepada oligarki. Anies Baswedan seringkali disebut pendukungnya sebagai simbol perlawanan terhadap oligarki. Tapi hal ini langsung disanggah oleh Direktur Eksekutif Cyrus Network, Hasan Nazmi. Menurut Hasan, Anies juga didukung oleh seorang oligarki, sehingga dia bukan simbol perlawanan terhadap oligarki. Hasan menyatakan bahwa orang di belakang Anies ada seorang oligarki yang juga memiliki sebuah pulau. Surya Paloh merupakan salah satu pemilik pulau juga di Pulau Seribu. Dia juga pemilik partai yang memiliki kekayaan yang gak kira-kira. Jadi bukan seorang yang dermawan, tapi seorang oligarki. Yusuf Kala atau JK bisa dibilang juga seorang oligarki. Maka dari itu, Hasan Nazmi menyebut bahwa di belakang Anies juga banyak oligarki. Meskipun dalam kampanye populis seperti yang dilakukan oleh Anies oligarki dijelek-jelekan, tapi di belakang sering menjadi modal politik yang menandakan tangan terhadap para oligarki. Anies contohnya, yang didukung oleh Surya Paloh sebagai capres dari Partai Nasdem, yang penuh dengan kepentingan-kepentingan para oligarki. Mau kumpulin recehan dari banyak orang untuk biaya politik. Siapapun capresnya di Indonesia pasti melibatkan sumbangan dari para oligarki. Oligarki di Indonesia sendiri mengacu pada orang kaya yang cawe-cawe terhadap kekuasaan, baik secara langsung atau tidak langsung. Anies Baswedan bisa dibilang cuma bidak para oknum, politikus dan konglomerat hitam yang ada di partai, ormas, bahkan di pemerintahan. Model Anies cuma pandai merangkai kata. Itulah yang dimanfaatkan kelompok behind the scene. Bahkan Anies sendiri malah tidak menyadari posisinya hanya seperti sosok boneka yang dipakai demi kepentingan si pemilik boneka dengan segala macam agendanya untuk negeri ini. Jika mau mencermati rekam jejaknya sendiri, seharusnya dia punya lebih dari 100 alasan buat menyadari bahwa dirinya belum mampu untuk memimpin negeri seluas dan seplural Indonesia ini. Jika memang begitu, sebaiknya Anies segera berdiri sebelum terlambat, karena yang namanya boneka atau mainan, kalau memang dianggap sudah tidak bisa dipakai lagi, ya otomatis akan dibuang dan digantikan boneka lain menurut pandangan dan kepentingan dari si pemilik boneka itu. Tapi yang namanya Anies, dia nggak peduli dengan yang namanya bedak boneka, kepentingan dan lain-lain. Yang ia pikirkan saat ini hanya bagaimana ia menjadi orang nomor 1 di Indonesia, meskipun harus menjadi Indonesia tanah air